Selain pembahasan pada bagian ini cukup panjang, insya Allah, pembahasan masalah-masalah akan disertai dengan sejumlah pelajaran dan pemantapan beberapa kaidah. Selamat datang di TL Channel. Mohon menyimak video ini sampai selesai agar tidak salah memahami materinya. Sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Kitab Taharah. Benda-benda cair, selain air mutlak, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas dan membersihkan najis. 6. Asy-Syirazi berkata, benda-benda cair selain air mutlak, seperti cuka, air bunga, nabis, dan perasan buah atau pohon, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas dan membersihkan najis, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Allah mewajibkan tayamum kepada orang yang tidak mendapatkan air. Ini menunjukkan bahwa wudu tidak diperbolehkan kecuali dengan air. Catatan, nabis adalah cairan hasil rendaman atau fermentasi buah-buahan yang belum memabukkan. Lihat, Mujam Lugho Al-Fugaha, entry, An-Nabis. Dan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentang darah haid yang mengenai pakaian. Kelupaslah darah haid itu, dan, keriklah, kemudian basuhlah dengan air. Beliau mewajibkan basuhan dengan air, maka, ini menunjukkan bahwa membasuhnya tidak diperbolehkan dengan benda selain air. Penjelasan, hadis Asma diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim secara makna, tetapi ada riwayat dari Asma yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai hal itu. Beliau bersabda, hendaknya kamu mengelupasnya, kemudian membasuhnya dengan air. Dalam riwayat lain, disebutkan, hendaknya kamu menggaruknya, kemudian memercikinya dengan air. Ini adalah redaksi yang disebutkan dalam As-Sahih. Namun, dalam As-Sahih, tidak dinyatakan bahwa Asma yang bertanya. Bahkan dalam kitab-kitab hadis yang dijadikan rujukan. Tetapi, Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam demikian pula dalam riwayat lemah, setelah meriwayatkannya dari Asma, bahwa seorang perempuan bertanya. Sejumlah kalangan memungkiri penulis terkait riwayatnya, bahwa Asmalah yang bertanya, dan mereka menyatakan bahwa dia telah melakukan kekeliruan. Namun dia tidak keliru, bahkan Asy-Syafi'i meriwayatkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Yang dimaksudkan adalah kandungan hadis dan kandungannya sahih. Seandainya penulis memperhatikan tahqiq hadis dan menyampaikan riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka hal itu akan menjadi lebih sempurna baginya dan lebih selamat bagi agama serta harga dirinya. Makna cungkillah dan makna hilangkan dan cabutlah dengan kukumu. Dan dengan harakat mim tanpa tasydid ini, berdasarkan istilah bahasa yang baku dan masyhur. Ada istilah bahasa yang menyatakan kata tersebut diungkapkan dengan tasydid pada huruf mim. Berdalil dengan ayat dan hadis tersebut, bukan berdasarkan makna implisitnya, tapi diperintahkan tayamum dan membasuh dengan air. Siapa yang membasuh dengan cairan selain air mutlak, maka dia telah meninggalkan yang diperintahkan. Hukum menghilangkan hadas dan membersihkan najis tidak sah kecuali dengan air mutlak. Ini adalah mazhab kami, tanpa ada perbedaan pendapat di antara kami. Pendapat ini juga dianut mayoritas generasi Islam terdahulu, maupun generasi Islam akhir dari kalangan sahabat, dan generasi setelah mereka. Selain itu, para penganut mazhab kami, menyampaikan dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Layla, dan
Abu Bakar al-Asyam, bahwa dibolehkan menghilangkan hadas dan membersihkan najis dengan semua benda cair yang bersih. Al-Qadi Abu At-Tayyib berkata, kecuali air mata, sebab Al-Asyam sepakat bahwa wudhu dengan air mata tidak diperkenankan. Abu Hanifah berkata, wudhu diperbolehkan dengan nabis, dengan syarat yang akan disebutkan dalam sub-bahasan tersendiri, dan aku akan memaparkan tentang menghilangkan najis dalam sub-bahasan yang lain, insya Allah. Dalil yang digunakan oleh Ibnu Abu Layla adalah bahwa air mata itu cair dan bersih, maka ia serupa dengan air. Sedangkan para penganut mazhab ini berdalil dengan ayat yang disebutkan oleh penulis, dan bahwa para sahabat kehabisan air dalam perjalanan mereka, namun mereka memiliki lemak dan benda cair lainnya. Tidak ada satu riwayat pun dari mereka yang menyatakan wudhu dibolehkan dengan benda selain air. Selain itu, pengkiasan dengan air tidak sah. Sebab, air adalah kumpulan benda lembut, dan tidak tersusun dari bagian-bagian yang dapat dipisahkan, sedangkan yang lainnya tidak demikian. Pernyataan Al-Ghazali dalam Al-Wasit bahwa pembersihan hadas, khusus dengan air, didasarkan kepada kesepakatan ulama. Ini dapat diartikan bahwa perkataan Ibnu Abu Layla belum sampai kepadanya, jika memang benar darinya. Sedangkan sanggahan Al-Asyam tidak perlu diperhitungkan. Aku telah berusaha menjelaskan keadaan diri Al-Asyam dalam Taksib Al-Asma dan Tahsib Al-Lughat. Ibnu Al-Munzir dalam Al-Isyraf dan Al-Ijma berkata, para ulama sepakat bahwa tidak boleh wudhu dengan air bunga, pohon, burung, dan lainnya yang tidak dapat disebut sebagai air. Ini sesuai dengan riwayat dari Al-Ghazali. Masalah-masalah. Pertama, bagaimanapun kondisi nabis, tidak boleh digunakan untuk bersuci menurut kami, baik itu terbuat dari madu, kurma, kismis, ataupun lainnya, dimasak maupun tidak. Jika mendidih dan memabukkan, maka ia dianggap najis dan haram diminum, serta orang yang meminumnya dikenai sanksi hukum. Jika tidak mendidih, maka ia bersih dan tidak haram diminum, namun tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini adalah pernyataan mazhab kami dan merupakan pendapat Malik, Ahmad, Abu Yusuf, dan mayoritas ulama. Berkenaan dengan masalah ini, ada 4 riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, yaitu 1. Dibolehkan wudhu, menggunakan nabis kurma yang dimasak, jika berada dalam perjalanan, dan saat kehabisan air. 2. Boleh menggabungkan antara wudhu dengannya, dan melakukan tayamum. Ini juga merupakan pendapat sahabatnya, Muhammad bin Al-Hasan. 3. Dianjurkan menggabungkan antara keduanya. 4. Dia meralat pembolehan wudhu dengannya, dan mengatakan, hendaknya dia melakukan tayamum. Inilah yang menjadi pendapat mazhabnya yang permanen. Demikian yang disampaikan oleh Al-Abdari. Diriwayatkan bahwa dia berkata, wudhu dengan nabis korma telah dihapus. Disampaikan dari Al-Auza'i bahwa wudhu boleh dilakukan dengan semua jenis nabis. At-Tirmidzi menyampaikan dari Sufyan bahwa wudhu boleh menggunakan nabis. Dalil yang digunakan oleh orang yang membolehkan adalah riwayat syarik dari Abu Fazarah, dari Abu Zaid, Maula, yaitu bekas budak Amr bin Haris, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya pada peristiwa Lailatul Jin, apakah di botolmu ada air? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak, tapi yang ada nabis kurma. Beliau bersabda, buah yang baik dan air yang bersih. Berwudulah dengannya. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan lainnya, bahwa terdapat beberapa riwayat mauquf. Para penganut mazhab kami berdalil dengan ayat, namun, kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Sebelumnya,
Telah dipaparkan relevansi ayat ini sebagai dalil. Siapa yang berwudu dengan najis, maka dia telah meninggalkan yang diperintahkan. Mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan lemah terkait ayat ini, namun pertanyaan-pertanyaan itu tidak layak diperhitungkan. Dalil lainnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanah yang baik adalah wudu muslim, walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun. Jika dia mendapatkan air, hendaknya dia membasuh kulitnya atau badannya dengan air itu." Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai dalam sunannya, Al-Hakim, dan Abu Abdullah Muhammad bin Al-Bayyi dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Sedangkan Al-Hakim berkata, hadis ini sahih. Berdalil dengan ayat ini, sebagaimana halnya berdalil dengan ayat tersebut. Sementara itu, dalil qiyas yang digunakan adalah segala sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk bersuci pada saat mukim, maka tidak diperbolehkan pula pada saat bepergian, seperti air bunga. Selain itu, karena ia adalah benda cair yang tidak boleh digunakan untuk wudhu saat ada air, oleh karena itu, tidak diperbolehkan saat kehabisan air, seperti air buncis. Juga, karena ia merupakan minuman yang mengandung unsur yang menggoyahkan kesadaran, maka ia mirip dengan khamar, serta karena ia benda cair yang tidak dapat disebut sebagai air, seperti cuka. Jawaban yang ada kaitannya dengan sanggahan-sanggahan mereka yang kurang berdasar, yaitu bahwa hadis Ibnu Mas'ud dhaif menurut kesepakatan ulama hadis. At-Tirmidzi dan lainnya berkata, mereka tidak meriwayatkannya, kecuali Abu Zaid Maula Ibnu Harits, dan dia tidak dikenal, tidak diketahui jati dirinya, dan tidak diketahui darinya, selain hadis ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dari Alqamah, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah salah seorang di antara kalian menyaksikan peristiwa Lailatul Jin bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" Dia menjawab, "Tidak ada, tetapi kami bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam ketika kami kehilangan beliau. Kami kemudian mencari beliau di lembah-lembah dan lorong-lorong jalan gunung, hingga kami mengatakan, beliau telah diculik atau dibunuh secara tersembunyi. Kami lalu melalui malam dengan malam terburuk yang dialami suatu kaum. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau tiba dari arah Hira. Kami berkata, 'Ya Rasulullah, kami kehilangan kamu, lantas kami mencarimu, namun kami tidak menemukanmu, hingga kami melalui malam itu, dalam kondisi terburuk, yang pernah dialami suatu kaum.' Beliau bersabda, 'Penyeru jin mendatangiku, lantas aku pergi bersamanya.' Beliau kemudian membacakan Al-Quran kepada mereka. Setelah itu, beliau mengajak kami pergi, dan memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka, serta bekas-bekas api mereka." Dalam Sahih Muslim, juga disebutkan hadis yang sama, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Pada peristiwa Lailatul Jin, aku tidak bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku sangat berharap, seandainya saat itu, aku bersama beliau." Berdasarkan kedua hadis ini, di samping kesepakatan Al-Hafiz terhadap lemahnya hadis tentang najis, maka dapat dinyatakan bahwa argumentasi mereka tidak benar. Di samping itu, para penganut mazhab kami menjawab dengan 4 jawaban, yaitu 1. Itu adalah hadis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil, menurut Abu Hanifah. 2. Mereka mensyaratkan bagi sahnya wudhu dengan najis, harus dalam kondisi bepergian. Karena saat itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di jalan pegunungan Mekah,
sebagaimana yang telah kami paparkan. 3. Yang dimaksud dengan pernyataan nabis, adalah air yang mengalami proses fermentasi pada kurma, agar rasanya menjadi segar dan belum berubah. Ini adalah penakwilan yang cukup bagus, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, buah yang baik dan air yang bersih. Nabi Muhammad SAW menyatakan dua barang yang tidak ada satupun dari keduanya sebagai nabis. Jika ada yang mengatakan, Ibnu Mas'ud menafikan air yang bersama bawaannya dan menyatakan adanya nabis. Kami menjawab, dia hanya menafikan air bersamanya yang dipersiapkan untuk bersuci, namun dia menyatakan bahwa dia membawa air hasil fermentasi kurma yang dipersiapkan untuk minuman. Memaknai pernyataan Nabi SAW dengan makna yang sebenarnya, serta penakwilan perkataan Ibnu Mas'ud lebih tepat daripada sebaliknya. 4. Nabis yang dinyatakan dibawa oleh Ibnu Mas'ud itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, menurut mereka, karena air itu hasil rendaman, bukan dimasak. Sebab orang-orang Arab biasanya tidak memasaknya, tetapi hanya menaruh sejumlah kurma di dalamnya hingga rasanya menjadi manis, lantas mereka meminumnya. Para penganut mazhab kami menyebutkan banyak jawaban selain yang telah kami paparkan. Namun, jawaban-jawaban yang telah kami sampaikan ini sudah mencukupi. Semua hadis dan atsar Ibnu Abbas dan dari Ali serta lainnya lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Seandainya itu semua sahih, maka terdapat banyak jawabannya dan tidak perlu membuang waktu dengan menyebutkannya tanpa guna. Sikap yang baik dan proporsional yang ditunjukkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salimah At-Tahawi, imam para penganut mazhab Hanafi dalam hadis dan pembela mereka. Dia mengatakan di bagian permulaan kitabnya, Abu Hanifah dan Muhammad membolehkan wudhu dengan nabis tidak lain karena bersandar pada hadis Ibnu Mas'ud, namun tidak ada dasarnya. Maka, tidak ada gunanya membuat bahasan panjang dalam kitabku terkait hal ini. Kedua, kami telah menyampaikan bahwa menghilangkan najis tidak diperbolehkan, menurut kami dan mayoritas ulama, kecuali dengan air, cuka dan cairan yang sejenis. Di antara yang menukil ini darinya adalah Malik, Muhammad bin Al-Hasan, Zufar, dan Ishaq bin Rahawai. Ini adalah riwayat yang paling sahih dari dua riwayat yang berasal dari Ahmad. Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Daud berkata, boleh menghilangkan najis dari pakaian dan badan dengan semua cairan yang mengalir, jika cairan ini dapat digunakan untuk mencuci, kemudian diperas, seperti cuka dan air bunga. Namun, tidak boleh menggunakan lemak dan kuah. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa ada satu riwayat yang menyatakan bahwa tidak boleh menghilangkan najis dari badan kecuali dengan air. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, salah seorang di antara kami hanya memiliki satu pakaian yang juga dikenakannya saat mengalami haid. Jika pakaiannya terkena darah, dia membasahinya dengan air liurnya, lantas menghilangkannya dengan kukunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim, dari seorang ibu, dari seorang anak Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, aku seorang perempuan yang memperpanjang kainku bagian belakang, lalu aku menariknya ke tempat yang kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia dibersihkan oleh yang setelahnya, maksudnya debu atau lainnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
Sisi yang dijadikan sebagai argumentasi adalah bahwa itu merupakan pembersihan dengan benda selain air, maka ini menunjukkan tidak adanya pensyaratan air. Dalil lainnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka dia hendaknya memperhatikan jika melihat pada kedua sandalnya kotoran atau benda yang mengganggu, maka dia hendaknya menggosoknya, dan dia dapat menggunakannya untuk salat." Hadis riwayat Abu Daud, dengan sanad yang sahih. Dalil lainnya adalah hadits Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah adalah alat untuk membersihkannya." Hadis riwayat Abu Daud. Indikasi dalil dari dua hadis ini seperti sebelumnya. Mereka juga menyebutkan hadis-hadis yang tidak relevan untuk dijadikan sebagai dalil. Seperti hadis, "Jika anjing menjilati wadah salah seorang di antara kalian, maka kalian hendaknya membasuhnya. Dengan benda apapun dia membasuhnya, maka dapat dinyatakan dia telah membasuhnya." Para ulama berkata, karena ia cair dan bersih, maka ia serupa dengan air, dan karena najis itu adalah wujud yang harus dihilangkan ketika ibadah, maka dibolehkan menghilangkannya tanpa dengan air, seperti minyak wangi dari pakaian orang yang melakukan ihram. Ini mereka jadikan sebagai landasan, karena hukumnya berkaitan dengan wujud najis, maka hukum itu akan hilang seiring dengan hilangnya najis. Selain itu, karena yang dimaksudkan adalah menghilangkan wujudnya, maka cuka lebih dapat menghilangkannya. Juga karena jika khamar berubah menjadi cuka, maka ia menjadi suci dan dapat membersihkan wadah khamar dan apa-apa yang tidak dapat dibersihkan kecuali dengan cuka. Hal itu pun dikarenakan ia adalah najis, maka tidak tentu hanya dapat dibersihkan dengan air seperti najis tinja, dan karena jika kucing makan tikus, kemudian menjilat tempat air, maka tidak membuatnya menjadi najis, maka ini menunjukkan bahwa liurnya membersihkan mulutnya. Para penganut mazhab kami berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." Al-Quran, Surat Al-Furqan, ayat ke-48. "Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan air itu sebagai anugerah. Seandainya dapat dilakukan dengan selain air, maka itu bukan sebagai anugerah. Dalil lainnya adalah hadis Asma yang sudah disampaikan dan telah dijelaskan sebelum ini, terkait dengan indikasi dalilnya. Alasan lainnya adalah, karena tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan, penghilangan najis bukan dengan air, sementara riwayat yang ada, adalah, menghilangkan najis dengan air. Juga, tidak ada dalil yang valid dan tegas, terkait dibolehkannya menghilangkan najis dengan benda selain air. Oleh karena itu, harus dikhususkan dengan air. Selain itu, seandainya dibolehkan dengan benda selain air, maka beliau menjelaskan satu kali atau lebih, agar pembolehannya diketahui, sebagaimana yang beliau lakukan dalam perkara lainnya. Juga, karena ia adalah bersuci terkait ketentuan syariat, maka tidak dibolehkan dengan cuka seperti wudu, dan karena hukum najis lebih berat daripada hukum hadas. Dalilnya, tayamum dibolehkan dari hadas, sementara dari najis tidak dibolehkan. Seandainya terdapat air yang mencukupi untuk salah satu dari hadas dan najis, maka yang dibasuh adalah najis, sedangkan air yang sudah digunakan untuk membasuh najis menjadi najis, menurut Abu Hanifah.
Demikian pula, menurut kami, jika air itu terpisah, dan tidak membersihkan tempat najis, berdasarkan pendapat yang lebih tepat, maka, air yang digunakan untuk menghilangkan hadas, masih suci, menurut kami. Demikian pula, menurut pendapat yang paling sahih dari Abu Hanifah. Jika wudhu, tidak boleh dengan benda selain air, maka, najis yang lebih berat dari wudhu, lebih diutamakan lagi, atau, lebih tidak boleh, dengan benda selain air. Menjawab dalil, dan argumentasi yang mereka gunakan, beberapa ulama, telah mengemukakan sanggahannya, di antaranya. 1. Hadis Aisyah, jawabannya, disampaikan oleh As-Syaikh Abu Hamid, dan lainnya, bahwa, darah yang sedikit seperti ini, tidak wajib dihilangkan, bahkan, salat dengannya, sah, dan dimaklumi. Selain itu, Aisyah pun tidak menyangkal, pembersihan dan pencuciannya, dapat dilakukan dengan air liur. Maka dari itu, dia tidak mengatakan, kami membasuhnya dengan air liur, tetapi maksudnya adalah, menghilangkan wujudnya, lantaran tidak sedap dipandang. Tempatnya tetap najis, seperti semula, tetapi, ini dimaklumi, karena jumlahnya sangat sedikit. Ini, adalah jawaban, atas pandangan kalangan yang menetapkan bahwa, perkataan sahabat kami, melakukan sesuatu, maka, perkataannya ini, dianggap marfu, terkait dengan ketentuan Nabi Muhammad SAW, meskipun, ia, tidak mengaitkannya, dengan masa Rasulullah SAW. Sedangkan, orang yang mensyaratkan, harus ada pengaitan, maka, menurutnya, ini tidak marfu, tapi mauquf. Selain itu, perlu ada penjelasan lanjutan, terkait dengan perkataan sahabat. Apakah berlaku secara luas atau tidak? Apakah perkataan sahabat itu, dapat dijadikan sebagai dalil, dalam dua kondisi tersebut atau tidak? Semua ini, masih diperdebatkan, sebagaimana yang telah kami paparkan secara jelas, di bagian awal penjelasan ini. 2. Hadis Ummu Salamah, jawabannya dari dua segi, yaitu a. Hadis ini doif, karena, ibu, dari anak Ibrahim itu, tidak dikenal. B. Yang dimaksud dengan kotoran dalam hadis tersebut, adalah najis kering, dan, yang dimaksud dengan, ia dibersihkan oleh yang setelahnya, adalah, begitu pakaiannya, terseret ke tempat lain setelahnya, maka, najis yang kering, dan menempel, pada pakaiannya itu, hilang, tersapu debu. Demikianlah jawaban, yang disampaikan oleh para penganut mazhab kami dan lainnya. As-Syaikh Abu Hamid, dalam penjelasannya berkata, penakwilan ini, didukung kesepakatan ulama, bahwa, jika dia menyeret pakaiannya, pada najis yang basah, lantas mengenai pakaiannya, maka, pakaiannya dianggap tidak bersih, hanya, dengan diseret ke tempat yang bersih. Kesepakatan ulama, dalam hal ini, juga dinukil oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi. Al-Khattabi, dalam nukilannya mengatakan, takwil ini, dari para pendahulu, Abdullah Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Catatan, masing-masing dari para ulama terkemuka itu, memiliki julukan Abdullah, maka, benarlah perkataannya, dari para pendahulu Abdullah. Hadis Abu Said, dalam masalah ini, kami mengatakan, ada dua pendapat, atau, kaulani, yaitu a. Pendapat lama, atau, kaul kadim, menyatakan bahwa, mengusap bagian bawah sepatu, yang tertempel najis, dianggap sudah cukup, dan, dibolehkan mengerjakan salat, dengan sepatu itu. Itu, adalah najis yang dimaklumi, atau dimaafkan. B. Pendapat baru, atau, kaul jadid, menyatakan bahwa, itu tidak cukup. Atas dasar jawaban ini, maka, kotoran tersebut, dimaksudkan sebagai benda yang dianggap kotor, namun bersih, seperti ingus, dan lainnya, yang dianggap bersih, atau diragukan. 4. Hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Daud, dari beberapa jalur periwayatan, yang semuanya doif. Seandainya sahih, maka, dapat disanggah dengan jawaban,
sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. 5. Hadis yang berbunyi, jika anjing menjilat, maka basuhan yang dimaksud dalam hadits ini, dan hadis-hadis mutlak lainnya, adalah basuhan dengan air, karena inilah yang lazim diketahui, dan sudah terbiasa ditangkap oleh pemahaman secara mutlak. Para penganut mazhab kami berkata, tidak dikenal dalam istilah bahasa, membasuh dengan benda selain air. Jika mereka mengkiaskan dengan air, maka kias ini tidak benar, karena ia dapat menghilangkan hadas. Berbeda dengan benda cair, karena ia dapat dihilangkan dengan lemak dan kuah. 6. Pengkiasan mereka dengan minyak wangi tidak dapat diterima lantaran dua hal, yaitu a. Menghilangkan minyak wangi dan membasuhnya tidak wajib. Tapi, yang wajib adalah menghilangkan dan melenyapkan baunya. Alasannya adalah, jika minyak wangi itu dilumuri tanah atau dibasuh dengan lemak, maka itu sudah cukup. Najis lebih mirip dengan menghilangkan hadas daripada dengan menghilangkan minyak wangi. Oleh karena itu, mengaitkan bersuci dengan bersuci lebih layak. 7. Pernyataan mereka yang berbunyi, hukumnya berkaitan dengan wujud najis, maka hukumnya hilang seiring dengan hilangnya najis. Ini bukan sebagai kepastian, dan dapat gugur bila daging bangkai terjatuh ke dalam air sedikit, lantas membuatnya menjadi najis. Sedangkan pernyataan mereka yang berbunyi, cuka lebih tepat untuk dapat menghilangkan, tidak dapat diterima, karena air memiliki kelembutan dan kehalusan yang tidak dimiliki cuka, dan lainnya. Seandainya yang mereka katakan itu sahih, maka menghilangkan najis dengan cuka lebih utama daripada dengan air. Kami juga sepakat dengan pendapat yang mengatakan sebaliknya. 8. Keterangan. Catatan kreator. Poin ke-8 dalam kitab ini tidak ada, tapi meloncat ke poin nomor 9. 9. Pernyataan mereka yang berbunyi, tong hamar, dapat dibersihkan dengan cuka, tidak benar, tapi bekas hamar itu dapat dibersihkan lantaran larut dengan cuka, karena darurat. Seandainya cuka dapat membersihkannya, maka cuka menjadi najis. Karena jika benda cair digunakan untuk membersihkan najis, maka cairan itu pun menjadi najis, menurut mereka. Selain itu, karena jika cuka membersihkan, maka tentunya ia bersih dengan sendirinya terlebih dahulu. Seandainya demikian adanya, maka cuka tidak dapat membersihkan, hanya lantaran berada di tempat yang najis. Adapun kenajisan tinja, jika dibersihkan dengan sejumlah batu, maka yang tersisa dimaklumi karena darurat. Itu adalah keringanan, dan ada ketentuan syariatnya. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan tempat itu masih najis. Maka dari itu, jika tinja terbenam di air yang sedikit, maka ia membuat air tersebut najis. Jadi, pembersihan najis tidak dapat dilakukan dengan benda selain air. 10. Masalah kucing. Para penganut mazhab kami memiliki 3 pendapat yang akan disebutkan setelah ini. Jika kita mengatakan barang yang dijilatinya bersih, maka itu bukan lantaran kebersihan mulutnya dengan air liurnya, tetapi karena tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, hal itu dimaklumi seperti bekas tinja yang dibersihkan dengan sejumlah batu. Orang yang menelaah kitab ini hendaknya tidak bosan lantaran panjangnya pembahasan beberapa masalah. Sebab, insya Allah, pembahasan masalah-masalah itu akan disertai dengan sejumlah pelajaran dan pemantapan beberapa kaidah. Selain itu, menyampaikan berbagai pandangan ulama, dalil-dalilnya, dan jawaban-jawabannya, terdapat beberapa pelajaran penting dan berharga. Berbagai permasalahan pun menjadi terang, dan pandangan-pandangan pun disampaikan dengan jelas, dan orang yang mencermatinya
dapat melatih diri dengan soal jawab. Pikirannya menjadi terasah dan memiliki keistimewaan di antara orang-orang cerdik dan mereka yang berpengetahuan luas. Serta dapat mengenali mana hadis-hadis sahih dan mana hadis-hadis dhaif. Mana dalil-dalil yang kuat dan mana dalil-dalil yang tidak kuat. Diperkuat dengan penggabungan di antara hadis-hadis yang diduga mengandung kontradiksi. Setelah itu, yang tampak baginya hanyalah individu-individu yang memiliki keistimewaan tersendiri. Ketiga, di bagian awal Mukhtasar Al-Muzani, Asy-Syafi'i berkata, benda selain air, seperti air bunga, pohon, atau keringat, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Para penganut mazhab kami berbeda pendapat terkait dengan harakat pada pernyataannya yang berbunyi arak, yang berarti keringat. Ada yang berpendapat kata tersebut disebutkan dengan harakat fathah pada huruf ain dan ra, yakni arak al-hayawan, yang berarti keringat hewan. Pendapat lain mengatakan disebutkan dengan harakat fathah pada huruf ain dan sukun pada huruf ra. Maknanya adalah cairan yang didapatkan dari perut kecil onta. Asy-Syafi'i memaparkan hal ini dalam Al-Um. Selain itu, ada yang berpendapat kata tersebut diungkapkan dengan harakat kasroh pada huruf ain dan sukun pada huruf ra. Maksudnya adalah getah pohon atau yang diperas. Pendapat pertama dalam hal ini lebih sahih, dan pendapat ketiga lemah karena ia dikaitkan dengan pohon. Sedangkan pendapat kedua cukup jauh ketidakrelevanannya karena ia najis yang sudah cukup jelas dilarang menggunakannya untuk bersuci. Oleh karena itu, tidak perlu dijelaskan. Keempat, jika seseorang mendidihkan cairan, dan, lantaran mendidih ini, menimbulkan asap yang mengandung uap, maka, ini tidak lagi suci, tanpa ada perbedaan pendapat, seperti minuman keras. Seandainya, ia mendidihkan air mutlak, hingga menyebabkan timbulnya uap, maka, menurut penulis Al-Bahar, sebagian penganut mazhab kami di Khurasan mengatakan, dari redaksi Asy-Syafi'i, dapat dipahami bahwa, tidak boleh bersuci dengan air itu, karena ia adalah uap. Ar-Rabbani berkata, menurutku, ini tidak benar, karena uap air, sebenarnya adalah air, namun berkurang, sesuai kadar uapnya. Oleh karena itu, ia tetap sebagai air mutlak, yang boleh digunakan untuk bersuci. Menurutku, maksudnya, An-Nawawi. Pendapat yang paling sahih adalah, dibolehkan bersuci dengannya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.